Mohon izin. Ustaz, mohon izin. Mohon izin, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi an'amana bi ni'matil iman, islam wal ihsan. Alladzina amarona bi kasrati zikri wa tilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil ummah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasaqal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan muhlisan dakhalal jannah. Hadis. Wa qala al ulama fi kitabil ikam Sahih Atil As-Sakandari, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Al-kitabul hikam. Ilahi anta maqsudi warda qamatlubi a'udhu ma'abataka wa ma'rifatak. Hadaratul mukarram, pengerasa abah wa wasalatun bayna wa bain Allah wa wasalatun nuzulur rahmah sahama sahibul wafatazul arifin sayhi sajina abidul badul asal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati pemangku manaqib Bapak Haji Sucipto beserta keluarga, kita doakan semoga keluarga besarnya dengan barokah manaqib di siang hari ini Allah senantiasa memberikan kebahagiaan baik yang berkenan dengan dunia maupun akhirat. Yang saya hormati pula para pengurus LDPTGN Tangerang Raya, ada di sini Ustadz Sulis, Ustadz Selamat, kemudian para asatidz yang lain, Ustadz Syarif, Ustadz Hamzah, dan Bapak Jentis, dan seluruh para ustadz, ikhwan, ahwat, thariqah Qadinah Bandiyah yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim saya. Semoga kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, ahwat rahimakumullah, karena sudah jam 3 lewat, saya akan ke intinya aja. Sebetulnya banyak yang mau saya sampaikan, tapi mohon izin sebelumnya para ustadz, bukan berarti saya untuk mengajari. Saya yakin ikhwan ahwat di sini ilmu agamanya, terutama ilmu tasawufnya dan thariqahnya lebih jauh daripada saya, al-fakir, yang bodoh, yang hina, yang zalim, yang banyak dosa. Inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi tidak mengajari, hanya untuk mengingatkan diri pribadi saya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi murid pengerasa abah yang baik, bisa mengamalkan tadi yang dibacakan oleh Ustaz Sulis dalam tanbih, amalkan dengan sesungguhnya atau amalkan dengan saknya-nya. Ikhwan akhwat rahimakumullah, tanbih dengan manqobah pada hari ini yang kita dengar tadi itu ada saling berkaitan. Di dalam tanbih amalkan dengan sesungguhnya. Di dalam kitab hikam dijelaskan, man asrafat bidayatuhu asrafat nihayatuhu. Apabila kita ingin menuju tujuan kita di dalam thariqah TKN Pondok Pesantren Suryalaya, itu wusul pada Allah, maka kita harus mengamalkan TKN ini, amaliyah kita yang disingkat dengan DKM, Dzikir Harian, Zahar Hopi, kemudian khotaman, amaliyah mingguan, dan manakiban, amaliyah bulanan. Maka harus dengan sungguh-sungguh, maka nanti kita akan terus dibimbing oleh guru mursyid kita
untuk usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bersyukur guru mursyid kita yaitu mursyid yang kamil mukamil, yang beliau sempurna dan bisa menyempurnakan murid-muridnya untuk menjadi manusia yang usul kepada Allah. Maka ada suatu kisah yang dikatakan langsung oleh putra dari pengusaha Uwa, Al-Maghfurullah Anjangan Jajan Jenal Abidin Bajul Ashab, yaitu pengusaha Anjangan Ang Abdullah Zain. Beliau mengatakan, bertanya kepada pengusaha Abah, dengan jiwa mudanya dulu, beliau mengatakan dan bertanya, kenapa sih Abah seorang guru mursyid, tetapi mohon maaf bahasanya karena masih muda dulu seperti saya ingin tahu segala sesuatu, atau bahasa kitanya kepo, kayak orang sakit selalu nunduk aja. Apa jawaban dari pengusaha Abah? Manggul marane. Maksudnya apa? Disitulah Anjangan Ang Abdullah Zain, beliau langsung minta maaf kepada pengusaha Abah dan nangis. Ya. Yang dikatakan tadi dalam Manqobah kita dengarkan bahwasanya Tuan Abdul Qadir Al-Jilani ketika muridnya buruk, akulah yang baik. Maka begitu pun kita sebagai muridnya pengusaha Abah, saya pribadi, saya ketika mendengar tadi yang dikatakan oleh pengusaha Ang Abdullah Zain tadi, apa? Saya sadar ketika pengusaha Abah menalkinkan kita sebagai muridnya diperintahkan minimal ba'da sholat zuhur, asar, maghrib, subuh, isya, itu minimal zikir daharnya berapa? 165. Tapi apa yang kita laksanakan sehari-hari? Saya ketika kerja karena sibuk dengan kerjaan, zuhur 3, asar 3, maghrib, isya, subuh 3. Ya. Maka luar biasanya pengusaha Abah, kita mempunyai guru mursyid yang kamil mukamil, ya kan, walaupun kita 3 tapi beliau menanggung kita. Cuma yang jadi pertanyaannya, Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, apa kita mau sebagai murid yang seperti itu terus? Angkanya tanbih, kenapa sering kita dengar, sering kita baca, amalkan dengan sesungguhnya. Ya. Itu Bapak. Ya, saya pribadi sebagai murid, saya mengaku, ya Allah, Abah, apakah pantas saya nih Saiful Bahri ini yang ngakunya murid pengusaha Abah tapi melakukan amaliyahnya zikir cuma 3. Khotaman pun disuruhnya minimal seminggu sekali, ya kan, kadang suka bablas, ya kan. Manakib, ya alhamdulillah, saya punya orang tua di sini, Ustaz Selamat sering ngingetin, ayo manakiban, karena saya malu dengan pengusaha Abah. Maka saya dengan sesibuk apapun, saya berupaya untuk hadir manakiban, walaupun jauh saya akan datangi. Maka ada kutipan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang dijelaskan oleh pengusaha Uwa, Al-Maghfurullah Anjangan Jajan Jenal Abidin Bajul Ashab, dengan dirincikan dengan syairan. Dia langsung bikin syair, tapi diambil dari kitab hikam. Apa bahasa beliau dalam kitab itu? Dikutipnya apa? Dengan bahasa Sunda. Hubungan orang yang Allah, syukur, tobat, takzim, haya, mahabbah, khauf, jeung roja, amalkan sanya-nya. Jadi ketika kita malas untuk mengamalkan, maka tanamkan dalam diri, kita amalkan apa yang diberikan oleh pengusaha Abah kepada kita, maka diawalilah dengan syukur. Alhamdulillah Bapak, pengalaman saya pribadi, ketika dilaksanakan dengan syukur, jangankan zikir harian, zikir khotaman pun beserta para pengurus elitikian, insyaallah kita akan laksanakan. Awalnya berat, ya saya tulis ya Latif 16.000, berat nggak tuh Pak? Lama amat ya. Makanya saya selalu bilang ke saya tulis, jangan saya jadi imam lah, saya enaknya jadi makmum. Kalau jadi makmum bisa kakinya selondoran, bisa ke kamar mandi, betul nggak Pak? Tapi kalau jadi imam harus gini ya, mata nggak bisa merem, nggak boleh merem, kalau merem lewat, bisa subuh kagak selesai. Ya. Maka kalau diawali dengan syukur, insya Allah Pak, mana di antara yang harus kita syukuri? Kebetulan ini daerah Nambo, Pak Haji Susito, saya sering ngisi tabung oksigen di belakang tuh, ada kan ya? Di belakang ada tukang tabung oksigen isi ulang. Pengalaman saya ketika orang tua saya sakit,
itu butuh oksigen. Maka saya belilah setiap hari ke sini. Ya, seukuran kayak gini Bapak itu 35.000. Ya. Kalau dipakai terus 3 jam habis. Maka dalam sehari 24, ya kan? Dibagi 3 jam berapa tuh? 8 kali 35.000. Berapa, Pak? 300, 270. Ya kan? Sehari. Kemudian kali 1 bulan. Kali usia kita. Berapa yang harus kita bayar kepada Allah? Maka ketika kita zikir, kita bersyukur kepada Allah. La ilaha. Maka awalilah ketika zikir itu dengan bersyukur kepada Allah. Ya. Maka dalam kitab Mimpai Sudur, zikir itu terbagi 2. Yang pertama ada nama zikir hasanah, yang kedua ada nama zikir darajah. Hasanah apa? Zikir yang intinya belum ditalkin, itu hasanah. Hanya sekedar membaca kalimat zikir, hanya sekedar ingin mendapat pahala, zaza yang dikejar. Tetapi kalau sudah zikir darajat, zikir yang sudah ditalkin, seperti apa? Seperti kita nih yang sudah ditalkin oleh pengerasa alhamdulillah. Maka ketika zikir kita tanamkan itu, tidak kerasa Pak. Kalau kita di siang hari cuma 3, kita kode kepada Isa, ketika kita bersyukur, mata dengan penglihatannya berapa nih mata ini kalau kita beli, ya, telinga nih, ya kan, banyak orang di luar sana ada yang tuli banyak, kita bisa dengar nggak? Alhamdulillah. Maka dari seluruh tubuh, dari ujung kepala sampai kaki kita bersyukur pada Allah, maka zikir 1.000, 2.000 sampai 10.000 pun nggak akan kerasa Pak. Dulu ketika saya belajar ilmu agama di pesantren Azenia di Anjengan Jejet, 3 hari sebelum manakib, kalau di Suralaya kan tiap tanggal 11 ya, selamat ya. Kalau di Sukabumi itu setiap malam 10 di bulan Hijriah. 3 hari sebelumnya itu kita disuruh belajar zikir yang namanya muraqabah. Itu sampai 100.000 Ustaz. Luar biasa itu. Itu ditanamkan, syukur dulu kepada Allah. Kalau udah bersyukur kepada Allah, kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Jangankan 100.000 Pak, 200.000 pun tidak akan kerasa. Kenapa? Kita bersyukur. Maka kita tekan, jangan sampai zikir kita cuma hasanah, tapi darajah. Itu pertama, syukur. Tanya. Yang kedua, saya bahas 3 aja lah. Ada yang kedua itu kita hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, ibadah kepada Allah itu yaitu tobat. Apa katanya Pak? Dalam Al-Quran dijelaskan wasari ila magfirah. Bersegeralah kita tobat. Banyak dosa nggak Pak kita? Dalam kitab Sulamun Taufik dijelaskan, melihat sesuatu yang bukan haknya itu dosa. Disebutlah di situ kitab itu zina mata, belum lisan kita yang sering menggunjing orang, gibah orang, menghina orang, ya kan? Maka ada bahasa kotor, cuci lagi, kotor, cuci lagi. Ibarat nih, Pak Ustadz Arif, Pak Ustadz Sulis pakai baju putih, kalau nggak pernah dicuci Bapak Ibu dalam setahun, ketika pengen nyuci susah nggak? Susah. Maka kita bersyukur, zikir ini untuk mencuci dosa-dosa kita. Maka semangatlah kita taubat kepada Allah. Banyak dosa yang kita lakukan. Dari bangun tidur kita tafakkur min ayatillah, tafakkur tentang diri kita. Maka ada man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kita introspeksi diri kita, sejauh mana hidup kita ini bermanfaat tidak untuk diri sendiri minimal, umumnya untuk semuanya. Dan yang ketiga, syukur, tobat. Ya, ini tobat ini ada nih, ada sairan doa dari siapa namanya, Abu Nawas, yang sering kita baca setiap sholat Jumat ya Pak ya. Pada sholat ilahilas turun firdausi a'la. Oh, sampai situ dulu. Ilahilas firdausi a'la. Ya Allah ya Rabb, hamba ini tidak pantas masuk surgamu. Kata Allah, mau pantas di mana Saiful? Dosanya kamu banyak, lupa sama punya banyak, zikir hobinya pun kadang-kadang, zikir jahar apalagi.
seringnya dosa yang kagak pantas masuk surga. Dilanjutin lagi tuh doanya, wala akawalan narul. Tapi ya Allah, aku ini nggak kuat, nggak sanggup masuk neraka. Ya. Terus pengen apa, Saiful? Engkau surga bilang kagak pantas, neraka kagak mau. Pahabali taun batang wa ghafir dunubi. Ya Allah ya Rabb, tolonglah ampunilah hamba ya Allah. Fa innaka ghafirun, karena engkaulah maha pengampun. Luar biasa itu doa dari Abu Nawas. Maka yang kedua, ketika kita zikir, apa itu ibadah sholat maupun zikir jahat topik, kita harus ingat dengan dosa-dosa kita. Maka dulu Pak, banyak ikhwan ketika langsung ditalkin oleh pengusaha Abah ke Suralaya, banyak yang nangis Pak. Kenapa? Tembus rohaniahnya pengusaha Abah, tembus ke dalam diri kita. Sampai saya sendiri dulu sempat ketika kelas 1 aliyah dibawa oleh pengusaha Anjangan Jejen ke Suralaya, ditalkin langsung oleh beliau. Kalau kata anak kecil mah mungkin ngejewak kali ya, karena ingat dengan dosa-dosa Pak. Ya, itu yang kedua. Dan yang terakhir yaitu apa? Syukur, tobat, takzim. Apa itu takzim? Mengagungkan. Di dalam khotaman kita sering baca Allahumma ya qadiyal ajat, ya Allah engkau yang mengabulkan segala kebutuhan. Kata Allah, kamu pengen apa Saiful? Allahumma ya qadiyal ajat, engkau lebih tahu ya Allah. Karena niat kita dalam zikir ilahi antamat sudi warido tamat, kita nggak minta apa-apa kepada Allah, tapi Allah tahu kebutuhan kita. Maka beda Pak, kebutuhan dengan keinginan. Orang sekarang banyak yang tidak puas dengan keinginan. Contoh, saya udah punya motor Beat, Allah sudah berikan kebutuhan saya untuk ngajar, untuk ikut zikiran dan segala macam, tapi keinginan saya nggak puas. Kayaknya enak nih kalau pakai motor PCX gitu saja. Itu keinginan tuh. Padahal kebutuhan Allah udah Allah cukupi untuk berangkat manakiban, ada kendaraan, ada mobil untuk ke Suralaya. Tapi karena mobil saya baru Xenia, pengen kayak orang tuh. Enak kali ya kalau punya mobil Fortuner, enak kali ya punya mobil Pajero, kan gitu ya. Nah, maka harus dipisahkan Pak antara kebutuhan dengan keinginan ya. Jadi kita agungkan Allah dengan zikir, insya Allah karena Allah tahu kebutuhan kita, maka Allah akan berikan itu kepada kita. Makanya Pak, di dalam zikir khotaman luar biasa. Kalau kita amalkan, ikhwan Suralaya ya nggak ada yang hidupnya miskin ya, karena luruskan dulu niat kita. Kita masuk thariqat itu ngapain ya kan? Untuk dunia apa untuk menggapai ridha Allah ya? Kalau niat untuk dunia, mohon maaf Pak, hati-hati ya, karena thariqat itu adalah pengamalan. Dibantulah dengan ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf? Di dalam kitab Tanwirul Qulub dijelaskan ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafs. Ilmu untuk mengetahui tingkah laku nafsu kita. Mahmuduha yang baik, wa mazmumuha atau yang jelek. Wa kaifiyatu tathhiriha, dan bagaimana untuk cara membersihkan nafsu yang mazmumah. Maka pakailah ilmu tasawuf. Ada di kita alhamdulillah pengusaha Abah mengarang membuat kitab Miftahul Sudur. Alhamdulillah, saya kira cukup ya Bapak ya, karena azan kayaknya ya. Mudah-mudahan yang sisanya yang 4 mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sekali lagi mohon maaf saya tidak mengajari Bapak Ibu semua, ikhwan awas semua, ini untuk saya pribadi. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam muridnya pengusaha Abah dan diakui sebagai muridnya dari Sultan Alyas Abdul Qadir Al-Jailani. Kurang lebih maaf. Ana murid mantap murid, Allah ya kullu mayurid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
salli ala nabi rasimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammad wa ala alihi sallim taslima Allah salli ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi